Jadi kalau hanya sekedar omon-omon bahwa itu sudah bertemu di rumah, ya itu dilakukan bukan secara hukum, itu dilakukan secara sosial. Sementara yang dimaksud penyelesaian secara damai itu kan penyelesaian secara hukum. Supaya perdamaian itu punya nilai hukum gitu loh Mas Arief. Ya, jadi termulnya si Sylvester, tolong dengar nih. Ya. Kalau saudara ingin menggunakan novum dengan adanya perdamaian dan hanya berdasarkan bukti foto, saya juga udah lihat itu katanya ada foto di rumah Pak JK gitu. Mohon maaf, itu bukan perdamaian yang dimaksudkan dalam hukum. Oke. Mungkin yang menyatakan itu dari pihak termulnya ya, pembelanya mungkin bisa mendengarkan ucapan saya dan ayo mari kita kita berdiskusi secara ilmu hukum gitu ya. Oke. Lembaga kejaksaan adalah lembaga pemerintahan di bidang penuntutan, bidang yudikatif. Presiden bisa menggunakan kekuasaannya bukan untuk mengintervensi, mengingatkan ke saudara jaksa agung gitu, eksekusi dong, apa sih hambatannya? Anda kenapa nggak eksekusi? Itu perintah undang-undang loh, bukan perintah saya, tapi perintah undang-undang laksanakan. Perkembangan kasus saudara terpidana Sylvester Matutina yang sampai dengan hari ini tanggal 14 Agustus 2025 belum juga ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan yang terbaru, Sylvester Matutina malah mengajukan PK tanggal 5 Agustus kemarin dan konon katanya akan disidangkan tanggal 20 Agustus 2025. Nah, untuk itu kita akan bahas malam hari ini seputar itu bersama Bang Abdul Ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdul Ghafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief. Ya, Bang Abdul Ghafur, ini mohon kita semua diberikan pencerahan ini terkait kasus ini, karena semakin lama kita melihat polemik kasus Sylvester Matutina ini semakin rumit dan berbelit-belit. Nah, ini yang terbaru akan PK juga katanya. Nah, sebenarnya seperti apa Bang Abdul Ghafur? Mohon dijelaskan. Saya sebentar Mas, ini ada keganggu nih. Keganggu dari sebentar. Keganggu dari WhatsApp. Bentar. Bentar ya, Mas Arief ya. Oke. Kita masih menunggu teman-teman. Oke. Mohon maaf tadi ada terinterupsi ya. WhatsApp call yang masuk gitu. Jadi gini Mas Arief ya. Akhir-akhir ini memang kita ada dua perkara yang membuka kotak Pandora penegakan hukum di Indonesia ya. Ya. Kasus pertama adalah kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan mantan Presiden Pak Joko Widodo. Ya, yang sekarang prosesnya sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. Dan sebagai informasi, Mas Arief juga sudah paham, dia adalah salah satu tim kuasa hukum, ya, tunjuk oleh teman-teman akademisi dan aktivis untuk melakukan pembelaan. Ya. Oke, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kasusnya Sylvester Matutina. Ya, dua kasus ini sekarang ini sedang membuka kotak Pandora penegakan hukum yang carut marut di Indonesia. Ya, kenapa? Ada disparitas hukum yang terjadi sekarang ini. Ya, apa itu disparitas hukum? Ada kesenjangan hukum yang luar biasa. Ya, di satu sisi kita melihat, saya sebagai advokat pelaku kuasa hukum dari teman-teman yang sekarang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo di Polda Metro Jaya, harus menghadapi satu proses penegakan hukum yang begitu masif, ya. Dari 5 terlapor konon katanya, kemudian pada tahap penyidikan naik jadi 12 orang, kemudian juga di tahap penyidikan ada juga beberapa teman-teman YouTuber dan wartawan juga harus dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam kapasitas sebagai saksi gitu ya. Dan kemarin kita sudah sama-sama mendampingi Pak Abraham Samad, sudah diperiksa di Polda Metro Jaya gitu ya. Nah, saya kebetulan yang mendampingi beliau dan saya baca betul BAP dari Pak Abraham Samad ya. Jadi antara yang dikonstruksikan sebagai suatu peristiwa pidana dan norma hukum yang digunakan ini menurut saya sangat tidak relevan dalam peristiwanya Pak Abraham Samad gitu ya. Karena yang dikejar itu justru podcastnya dia gitu ya. Pada kurang lebih tanggal 13 April bersama Pak Roy Suryo ya. Di sisi yang lain, kita sedang menyaksikan ketidakadilan hukum yang dipertontonkan oleh aparat penegak hukum kita. Kasus Sylvester Matutina itu sudah ingkrah sejak tanggal 20 Mei 2019. Dan berdasarkan informasi dari Kepanitraan Mahkamah Agung, salinan putusannya itu sudah dikirim dan diterima oleh pengadilan pengaju, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2019. Kemudian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pasti sudah dikirimkan oleh para pihak, yaitu terpidana dan kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kenapa tidak dieksekusi? Ada apa ini dengan penegakan hukum kita nih? Apapun alasannya dan apapun alibinya,
Saya kira ketika saudara Sylvester Matutina tidak dieksekusi, itu menunjukkan bahwa kita bukan lagi negara hukum. Kita bukan lagi negara yang berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45, kita adalah negara rule of law. Dalam melakukan penegakan hukum itu ada prinsip-prinsip due process of law yang harus diindahkan, yang harus ditaati, dan harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum kita. Gitu. Tapi kenapa perkara Sylvester Matutina ini sudah 6 tahun tidak dieksekusi? Ini satu keadaan hukum yang menyedihkan gitu. Satu keadaan hukum yang memperlihatkan bahwa wibawa negara hukum dan tatanan negara hukum kita ini sedang dihancurkan oleh aparat penegak hukum. Yang sebenarnya kewenangannya itu diberikan oleh undang-undang untuk menegakkan hukum. Tapi yang kita rasakan sekarang mereka bukan menegakkan hukum. Mereka menegakkan kekuasaan. Akhirnya hukum kita tersandra. Akhirnya hukum kita dibajak. Karena kenapa saya katakan itu? Pasal 270 KUHP dengan jelas-jelas mengatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang sudah ingkrah van Hawisde itu harus dieksekusi oleh jaksa penuntut umum. Itu mandatori. Wajib hukumnya. Tidak bisa dinegosiasikan. Alasan apapun. Kan ada asasnya. Meskipun langit harus runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Apapun kondisinya, hukum harus tetap ditegakkan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman yang masalah Sylvester ini yang masih dalam perbincangan di dalam media sosial teman-teman, yang dimana yang masih belum kelar teman-teman, yang tentang ya penangkapannya dan yang telah divonis Sylvester ini masih belum menjalani hukumannya teman-teman. Ya, di dalam hal ini teman-teman kita tahu bahwa peristiwa yang telah terjadi ya permasalahan Sylvester ini kepada Pak JK teman-teman, yang sampai saat ini kejaksaan masih belum ada reaksi untuk menangkap atau memasukkan ke dalam penjara Sylvester ini teman-teman. Tentunya dalam hal ini teman-teman, kalau kita menilai ya apakah kejaksaan teman-teman membiarkan saja ya Sylvester ini atau bagaimana teman-teman. Ya, kalau kita melihat sejauh ini pernah menyatakan pernyataan dari Sylvester bahwa mengatakan bahwa dia sudah berdamai dengan Pak JK secara kekeluargaan teman-teman. Tapi kalau kita melihat ya juga pernyataan dari Pak JK bahwa hal itu dibantah, bahwa Sylvester tidak pernah datang ke rumah kepadanya untuk meminta maaf. Ya, tentunya dalam hal ini teman-teman ada hal yang tidak beres ya mengenai kepada Sylvester ini. Kalau kita perhatikan ya kenapa sampai saat ini belum juga selesai ya permasalahan mereka antara Pak JK dan juga Sylvester ini. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan bagaimana reaksi selama ini kejaksaan, pekerjaan mereka dan juga dari pihak kepolisian teman-teman, ya apakah mereka takut dengan siapa yang di belakang si Sylvester ini teman-teman tentunya. Ya, di dalam hal ini teman-teman kita bacakan komentar masyarakat Indonesia, disampaikan bahwa segera bertindak Pak Prabowo, jangan hanya dicopot itu kejaksaan. Ya, dikatakan lagi bahwa segera diselidiki siapa balik semua ini, segera seret ke ranah hukum, telah menghalangi proses hukum. Yang arti di situ teman-teman bahwa ya bagaimana ya Sylvester ini masih dalam proses dan belum ada juga dieksekusi teman-teman. Ya, kalau kita perhatikan bahwa masyarakat sekarang sudah mulai geram dengan hal-hal seperti ini teman-teman. Kenapa Sylvester masih belum juga diproses teman-teman tentunya. Ya, dikatakan lagi di sini teman-teman bahwa kejaksaan masuk angin, makanya lupa kasus yang telah diputus. Yang artinya di situ bahwa kejadian ini sudah beberapa tahun yang silam teman-teman. Sudah terjadi kasus ini, tetapi si Sylvester ini kayaknya melupakan teman-teman. Dia berpikir bahwa masalah itu sudah selesai, tetapi setelah diungkit teman-teman ya ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan pada dirinya teman-teman. Ya, teman-teman juga disampaikan di komentar di sini teman-teman bahwa Presiden Prabowo harus turun di kasus Sylvester Matutina ya, si pembohong, penjilat, dan janji-janjinya akan tangkap koruptor dan penegakan hukum yang adil tanpa memandang bulu.
Ya, disampaikan di situ teman-teman, dikatakan setuju dicopot Kejagungnya, kalau tidak bisa hukum si Filister sudah jelas harus dihukum. Kacau hukum, kalau ada duit lolos dari hukum. Ya, pemerintah yang paling menjijikan. Bukti bahwa kejaksaan adalah termul. Prabowo bukan mata kamu dong, pecat TB, ada ganti. Dikatakan di situ bahwa ya Mahfud MD katanya di sini. Gimana Prabowo yang mau reaksi soal kasus Filister? Kan Filister wakil ketua ya, dikatakan bahwa Filister ini salah satu juga teman-teman komisaris yang diangkat oleh Erick Thohir teman-teman. Ya, ini sangat bingung teman-teman soal masalah si Filister ini. Kenapa sampai detik ini juga, saat ini belum juga ada penangkapan dan ya proses ya hukum yang telah divonis ya si Filister ini teman-teman tentunya. Ya, siapakah di balik ini semua, di balik di belakang si Filister ini teman-teman? Ya, tentunya kita ketahui bahwa siapa orang yang terdekat kepada si Filister ini selama ini adalah Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya, apakah Kejagung ini takut dengan Pak Jokowi? Ya, itu suatu pertanyaan teman-teman. Kenapa sampai detik ini belum juga diproses? Ya, teman-teman, dalam hal ini ya kita juga sebagai masyarakat Indonesia yang menilai bagaimana saat ini hukum di Indonesia ini ya teman-teman, ya apakah berjalan sesuai dengan keinginan rakyat atau bagaimana teman-teman tentunya. Ya, dalam hal ini teman-teman ya silakan memberikan tanggapan Anda dan juga komentar Anda ya, supaya kita saling bertukar pikir tentang masalah si Filister ini teman-teman tentunya. Ya, kalau kita perhatikan bahwa sampai detik ini, saat ini juga si Filister belum muncul teman-teman. Ya, kita tidak tahu dia tinggal di mana, dengan siapa, dan juga ya siapa yang ada di balik ini semua teman-teman. Ya, sampai ketemu di channel selanjutnya.